nampaknya memang nampak akhir-akhir Ramadan itu Pak. Satu Syawal pun telah terbayang-bayang di mata kan. Jadi jawab salam pun telah mulai kan kedor-kedor. Dan sama semeriah dulu di awal, di pertengahan Ramadan. Apalagi jamaah itu yang semakin hari semakin mengerucut. Ini kalau saya boleh pinjam bahasa Ustaz Busari ini, beliau kata inilah masuk tahap final ya. Kalaulah final tentu orang-orang yang tertentu yang bakal menang yang ada di masjid ini. Jadi yang kalah sekarang lagi mengejar Lailatul Qadar, yang ada di pinggir jalan, yang ada di pasar malam, aja kejar Lailatul Qadar itu di sana. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'da ya ibadallah usikum bi nafsi taqwallah la'allakum turhamun. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan qiyamul kita. Ya alhamdulillah kita awali kegiatan malam kita ini dengan sholat isya secara berjamaah dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan zikir secara berjamaah pula. Selanjutnya salawat dan salam tidak hanya kita sampaikan kepada Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Dan mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, saya baca artinya saja. Barang siapa yang melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah selama bulan Ramadan, maka dia telah mengambil bagian daripada Lailatul Qadar itu secara sempurna. Cuma permasalahannya hari ini adalah tidak semua kita yang bisa mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah. Kadang-kadang kita cuma mengikuti isya berjamaah, tidak maghrib berjamaah. Dengan alasan apa? Kita menghadapi makanan. Ya Pak ya? Kalau menghadap makanan, lupalah yang lain. Kalau karena dari siang dari pagi mulai dari pagi, lapar Pak. Ya? Lapar gitu nih. Maka begitu tengok makanan, jangan yang ada dimakan di depan kita, dia di pasar baru kita beli. Apa yang nampak pengen kita lihat. Amat kita lupa maghrib berjamaah. Jadi orang yang merasakan maghrib berjamaah, isya berjamaah, selama bulan Ramadan, maka dia telah mengambil bagian yang besar daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, sholat isya terakhir Ramadan berjamaah, kemudian maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau isya terakhir Ramadan berarti itu soal lambat. Kalau hari Senin 1 Syawal, kalau hari Senin hari 1 Syawal yang hari Minggu, berarti malam ini terakhir. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi gaduh gitu ini. Kenapa kita tidak mau di Ramadan kita lagi terus maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, jalannya kemana pun masjid. Ada juga orang yang saya tengok bapak-bapak hebat juga bapak. Saya masuk di masjid, aduh di sana. Bila masjid, aduh juga di sana. Hebat juga bapak ini. Keliling juga dia. Walaupun dia jadi jamaah, saya keliling Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini Ramadan dilatih, dididik agar kita nanti keluar Ramadan bersiap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ramadan 30 hari Pak. 11 bulan yang akan datang 330 hari. Itu yang kita hadapi.
mampu tak kita berbuat sama di Ramadan hari ini? Itu masalah itu. Kita ini asal keluar Ramadan mereka boleh kita lihat nanti satu syawal masih boleh sepi, Pak. Musola boleh sepi, tempat ibadah boleh sepi, musola masjid boleh sepi. Karena orang lebih senang kunjung ke rumah keluarga, makan, minum, daripada datang ke masjid. Ayo Pak Ustaz, tengok mungkin yang dalam ini yang dalam istiqomah saya yakin ini. Namun itu masjid istiqomah, ya bisa raya istiqomah, pasti istiqomah orangnya. Yang saya maksud yang istiqomah. Itu ada istiqomah. Itu ada di luar Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka hari ini Ramadan kita ini mampu tidak kita mengadakan sholat yang akan datang. Itu yang harus jadi ibu kalian kita jadi PR bagi kita ke depannya. Apakah yang 30 hari ini siap untuk menghadapi sholat yang akan datang ini? Ini Bapak Ibu sekalian, kita nanti begitu satu Syawal dan masuk dalam bulan Syawal, kita rindu suasana seperti ini, rindu berjamaah, rindu ada untuk jamaah, rindu ada kita menjalankan sholat tarawih, rindu kita membaca sholawat Nabi di sela-sela sholat tarawih kita. Rindu juga, Pak. Cuma hari ini masalahnya kita ini banyak kebutuhan. Karena kebutuhan inilah yang membawakan kita untuk kita bisa jalan besok setelah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian ini ada Ramadan. Ini ada Ramadan ini tanggal 28 malam kiri 29. Ini kalau seandainya malam ini Lailatul Qadar. Ini ya kan? Apa sih apa? Ini kalau kita di sini banyak berdoa, baca Quran. Dan saya juga kalau di rumah kita baca Quran di mana? Ini baca Quran. Jangan baca Quran saya kayak bukan Quran. Karena Quran itu Quran tidak bisa berubah. Kalau bisa terangkan apa kawan? Di depan Quran dulu kita begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya ya sesuai. Karena kalau kita berbuat baik itu yang utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini ada suatu kewajiban kita yakni zakat fitrah. Jadi bagi yang belum bayar zakat fitrah, bersiap-siaplah bayar zakat fitrah itu. Jangan ditunggu pahalanya kali ambil zakat di masjid ini ngomong, Bapak-bapak Ibu sekalian yang belum bayar zakat fitrah, ambil dulu sampai jam 11 malam. Aduh, satu masjid yang mereka sampai jam 11 malam di rumah. Dan benar, apa besok di rumah lagi kita karena itu detik-detik terakhir aku bagian, sibuk bayar. Itu sampai ambil. Nah, dulu salah sahabat ada dalam sahabat mereka itu bayar zakat fitrah itu satu hari atau hari genap Idul Fitri. Kalau dia agar mereka itu bisa disalurkan zakat fitrahnya kepada yang berhak menerimanya. Jadi bisa digolongkan, bisa dipahamkan. Ustaz berapa beras Ustaz berbagian ke seluruh orang? Ya kan? Pakai dengan bersama pakai beras berapa? Jadi Bapak Ibu sekalian tergantung kita. Kenapa demikian pentingnya? Zakatul fitri zuhratul lis-sha'imin minan nahi wal ra'as wa tu'addu lil masakin. Kata Nabi, zakat fitrah itu menyucikan jiwa puasa Ramadan kita ini jiwa bersih. Mungkin ada perkataan kita yang tidak baik, mungkin ada perkataan kita yang kotor. Kadang-kadang perkataan kotor itu tidak perlu kita ngomong dengan kawan, dengan diri kita keluar itu kata-kata yang kotor itu. Nah, itu nanti sudah dicucikan dengan itu. Kemudian waktu itu masakin, maka zakat fitrah itu orang miskin yang tidak mampu. Kata Nabi, buatkan mereka orang miskin itu jangan sampai mereka meminta-minta pada hari raya itu. Jangan ada minta. Kaki itu tanggung jawab atas sekitar orang. Aduh, yang minta-minta ada salah siapa itu semuanya salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikirkan ini baik-baik. Nah, kemudian yang berikutnya kata Nabi, siap Ramadan. Puasa Ramadan mu'allaqun bergantung nanti
Baik sami wal ard. Tergantung orang ini ya. Tidak diangkat kata zakat tarfa illa zakatil fitri, tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Maka bayar zakat fitrah itu. Jadi mulai besok mulai hari ini nah batasnya sampai hari ini besok sholat ini. Nah di zaman sahabat dulu pernah juga Utsman bin Affan itu lupa bayar zakat fitrah sebelum sholat ini. Sebagai kepakarnya beliau membebaskan seorang budak, dan setelah itu dia menghadap kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya lupa membayar zakat fitrah sebelum sholat ini, dan sebagai kepakarnya saya membebaskan seorang budak. Apa jawab Rasul? Wahai Utsman, andai engkau merdekakan 100 orang budak, 100 orang, tidak mampu mengalahkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi boleh pikir kita ya, kalau zakat fitrah melalui beras boleh, karena kalau kita berada di situ ada penjelasan begini. Kata Nabi, setiap butir dari zakat fitrah itu beras itu, yang setiap butirnya Pak, kalau sudah tahu berapa butir, nah itu bagi di rumah. Kalau mereka itu beri pakai butir. Setiap butirnya Allah berikan 70.000 gedung di surga. Makanya tinggi gedung itu antara dunia timur dan dunia barat. Kalau untuk bapak-bapak berapa banyak bidadari dalam rumah? Berapa banyak bidadari dalam itu? 7.000 satu butir. Tinggi antara dunia timur dan barat. Bayangkan, tidak mungkin Allah gosok betara. Tentu ada bidadarinya. Berapa banyak orang yang suka yang ada di dalamnya. Nah, di Bapak Ibu sekalian, pilihlah mana yang suka gitu. Kita akan suka berzakat fitrah dengan duit, dengan sen, silakan. Dengan beras makanan pokok kita silakan. Yang tidak boleh itu tidak bayar zakat fitrah. Aduh, ya dijaga gitu. Jadi orang yang berzakat fitrah, satu bersih jiwanya, yang kedua bebas dari neraka, dan yang ketiga puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak kurang maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.